Jadi Islam tidak membatasi. Umat Islam itu mau berikhtiar, mau berusaha apapun dibolehkan, asal tidak ada syariat yang terlanggar. Artinya ikhtiar itu tidak mengandung sesuatu yang haram atau dilarang di dalam Islam. Sehingga umat Islam bisa berkreasi, bisa berkolaborasi, bisa membuat varian-varian usaha. Jadi tidak berhenti pada satu usaha. Ada yang PNS sekaligus pedagang, ada yang pedagang sekaligus peternak, ada peternak sekaligus petani. Varian-varian seperti itu sangat positif di dalam ajaran Islam, sehingga akan melahirkan banyak skill, banyak keahlian pada diri umat Islam. Ini dikarenakan asas atau dasar muamalah di dalam Islam itu adalah al-istiqlal fit takhyir, memberikan kebebasan, kemerdekaan pada umat Islam itu dalam berusaha. Sebab pintu rezeki itu banyak. Bisa datang dari perdagangan, bisa datang dari peternakan, bisa datang dari pertanian, bisa datang dari skill, keahlian-keahlian tertentu, bisa datang dari kemampuan, keterampilan, bisa datang dari kemampuan menata administrasi kalau pegawai negeri. Semuanya itu adalah pilihan-pilihan yang bisa saja dikombinasikan, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam itu kemudian menganggap tidak ada yang bisa dia usahakan, karena asas atau dasar muamalah Islam telah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukan ikhtiar, usaha dengan pilihan-pilihan yang sangat bervariasi. Kemudian dasar muamalat Islam yang kelima adalah antarodin. Dalam bahasa Al-Quran, antarodim minkum, ada kerelaan di antara kamu. Jadi relasi atau hubungan yang dibangun dalam muamalat Islam itu harus berpatokan kepada kerelaan. Tidak boleh relasi atau hubungan itu dibangun karena tekanan, karena paksaan, atau karena adanya ancaman. Apakah itu hubungan dagang? Apakah itu hubungan humanistik, kemanusiaan? Semuanya itu harus berorientasi kepada asas antarodin, asas saling rela, sehingga sama-sama enak. Jangan ada yang merasa terbebani. Pembeli tidak merasa terbebani oleh penjual. Penjual juga tidak merasa terbebani oleh pembeli. Si penjual rela, pembeli juga rela. Jadi tidak ada ganjalan di dalam hati. Kalau relasi yang dibangun itu tidak didasarkan kepada asas atau dasar saling rela, itu pasti akan ada yang merasa dirugikan, akan ada yang merasa
terzolimi dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu memang harus rela, saling rela. Kalau relasi, hubungan muamalah itu sudah tidak ada lagi saling kerelaan, maka lebih bagus akhiri saja relasi atau hubungan itu. Karena Islam mengajarkan hubungan-hubungan muamalah, aktivitas-aktivitas muamalah, apakah perdagangan, apakah pinjam-meminjam, apakah hubungan persahabatan, semuanya harus dibangun di atas dasar antarodin, atas dasar kerelaan, minkum, daripada kamu. Jadi tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Kalau merasa terpaksa, ya bilang, saya terpaksa melakukan ini, sebenarnya saya tidak berkenan. Ya sudah, jangan lakukan kalau memang itu terpaksa. Jadi ada kearifan yang dibangun di dalam asas kelima dari muamalah Islam ini, yaitu antarodin. Adanya saling rela di antara orang-orang yang melakukan aktivitas relasi dalam bingkai muamalah hablum minan nas. Kemudian asas atau dasar muamalah yang keenam adalah as-siddiqah. Asas kejujuran. Jadi hubungan-hubungan kemanusiaan, muamalah di dalam ajaran Islam itu diantaranya harus didasarkan kepada asas kejujuran. Kalau semua umat Islam mempraktikkan asas kejujuran ini, maka tidak ada orang yang tidak suka menjalin relasi, menjalin hubungan, membangun komunikasi, berinteraksi secara humanistik dengan umat Islam, karena di dalamnya itu ada kejujuran. Jadi kejujuran itu akan melahirkan rasa percaya, trust. Karena trust atau rasa percaya itu tidak akan muncul kalau as-siddiqah, kejujuran itu tidak ada. Bicara bohong, berbuat khianat, maka tidak akan ada rasa percaya orang. Rasa percaya akan muncul dalam muamalah, dalam hablum minan nas, pada saat ada as-siddiqah, ada kejujuran di dalamnya. Makanya Islam menjadikan as-siddiqah, kejujuran itu menjadi asas muamalat yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-adalah, asas keadilan. Jadi hubungan kemanusiaan itu harus dibangun di atas nilai-nilai keadilan. Karena kalau nilai-nilai keadilan itu tidak hadir, maka secara otomatis hubungan kemanusiaan itu akan runtuh dengan sendirinya. Muamalah itu akan rusak kalau di dalamnya tidak ada asas al-adalah atau keadilan. Dan keadilan yang ditegakkan oleh Islam itu adalah keadilan dalam pengertian proporsional.
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah al-adlu, itulah keadilan di dalam Islam. Jadi al-adlu, keadilan di dalam Islam itu bukan sama rasa, sama rata. Misalnya ada anak sekolahnya SD, kemudian saudaranya sudah kuliah. Karena kepingin adil, orang tuanya kemudian memberikan jajan kepada anaknya yang SD sama dengan jajan anaknya yang mahasiswa. Karena dia memahami keadilan itu adalah sama rasa, sama rata. Bukan keadilan seperti itu yang diharapkan oleh Islam. Keadilan yang dibangun oleh Islam itu proporsional. Keadilan dalam pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya, jajan anak SD tentunya berbeda dengan jajan seorang mahasiswa karena kebutuhannya beda. Jadi kalau jajan anak SD sama dengan jajan mahasiswa yang kebutuhannya berbeda, justru itu tidak adil. Karena keadilan di dalam Islam itu bukan sama rasa, bukan sama rata. Tapi keadilan itu adalah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Itulah al-adlu, itulah al-adalah, itulah keadilan yang ada di dalam muamalah Islam. Jadi segala sesuatu itu diperlakukan pada tempatnya. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda, membimbing yang lebih muda. Yang sebaya itu mereka diperlakukan sama. Itulah keadilan dalam makna proporsional. Sehingga dalam sistem muamalah Islam itu terasa ada nilai lebih yang barangkali nilai lebih itu susah kita dapatkan dalam sistem muamalah yang lainnya. Kemudian asas yang ke-8, ghairu zalim. Dalam muamalah Islam itu tidak boleh ada kezoliman. Tidak boleh ada hak-hak orang yang terampas. Tidak boleh ada dalam muamalah Islam itu orang yang merasa tertekan, terpaksa, teraniaya. Karena kalau ada yang merasa tertekan, terpaksa, haknya dirampas, itu adalah kezoliman. Sistem muamalah Islam tidak membolehkan adanya kezoliman dalam interaksi humanistik, interaksi kemanusiaan dalam hubungan muamalah antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya. Tidak boleh mengurangi takaran dalam jual beli. Tidak boleh menipu timbangan. Karena apa? Karena itu semua adalah kezoliman. Ada orang yang kita rugikan. Ada hak
yang terampas. Muamalah Islam tidak menghendaki itu. Sehingga asas dasar muamalah Islam yang ke-8, ghairuz zalim. Tidak boleh ada kezaliman, tanpa kezaliman.